Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4433-4435. Pada awalnya, kekuatan semua orang ditindas, dan mereka semua adalah orang biasa, jadi mereka mengikuti Dev dan Kelly. Sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, Dev takut orang-orang ini tidak akan mendengarkannya dengan patuh. Jika Anda menemukan harta karun, jelas tidak akan bisa menggunakan metode lelang itu. Pasti akan ada perebutan. Tampaknya Guru Kelly telah melihat melalui sifat manusia sejak lama, jadi dia membuat penindasan ini. Tepat ketika Dev berencana untuk menemukan orang lain dengan Kelly, tiba-tiba selusin aura datang seperti ini. Dalam sekejap mata, Yulian dan yang lainnya datang, semua orang dengan kegembiraan di wajah mereka. Tuan Chen, sudah dipulihkan, kekuatan kita semua dipulihkan. Yulian berkata kepada Dev. Saya sudah tahu, kekuatan saya sudah pulih. Dev tersenyum tipis, dan diam-diam melirik Kelly. Kelly memalingkan wajahnya ke samping, tidak berani melihat semua orang. Kali ini, kita bisa melakukan pencarian yang baik di medan perang para dewa dan iblis ini. Dengan kekuatan, kita tidak perlu takut lagi. Di antara para biksu, lelaki tua itu berkata. Ya, kita semua telah mendapatkan kembali kekuatan kita, jadi kita tidak takut pada apapun, dan di sepanjang jalan, kita tidak perlu lagi kehilangan batu roh. Setelah seorang biksu berjanggut selesai berbicara, dia melirik Kelly. Artinya sudah jelas, sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, mereka ingin mendapatkan kembali batu roh itu. Ketika biksu lain mendengar ini, mereka semua menatap Kelly satu demi satu, dan permusuhan mulai muncul di mata mereka. Ketika kekuatan mereka ditekan pada awalnya, mereka dengan patuh mematuhinya satu per satu. Sekarang mereka baru saja mendapatkan kembali kekuatan mereka, mereka langsung mengubah wajah mereka. Ini adalah sifat manusia. Di dunia surga dan manusia, mereka semua dihormati karena kekuatan mereka. Kelly juga memperhatikan tatapan semua orang, tetapi dia tidak peduli, tetapi melirik semua orang dengan dingin dan berkata, saya menerima batu roh Anda sebagai harga untuk membawa Anda masuk. Adapun para senjata sihir itu, semua orang telah mendapatkan batu roh, dan aku tidak mengambilnya sendiri. Jika ada di antara kalian yang tidak berani menerimanya, Anda bisa datang dan meminta batu roh kembali kepada saya, tetapi sebelum Anda menginginkan batu roh kembali, tanyakan dulu apakah saya setuju dengan pedang ini. Setelah Kelly selesai berbicara, jejak panas mulai muncul di kehampaan di depannya, dan kemudian sebuah pedang muncul dari udara tipis, dan api biru masih menghantam pedang itu. Saat pedang ini muncul, semua orang merasakan napas mereka mandek, dan tekanan yang menakutkan membuat semua orang mundur. Satu persatu melihat pedang di depan mereka dengan ngeri, mereka tahu bahwa kekuatan pedang ini saja, saya khawatir banyak orang tidak akan mampu menanggungnya. Rekan Taois, kami bersedia memberikan batu roh. Tidak ada yang akan meminta Anda untuk mengembalikan batu roh kembali. Mengapa kamu harus marah? Meskipun kami telah mendapatkan kembali kekuatan kami, medan perang para dewa dan iblis ini sangat berbahaya, dan kami harus saling membantu di masa depan. Di antara para biksu, lelaki tua itu buru-buru berdiri dan mengikuti Kelly untuk mengatakan hal-hal baik. Ya, saya tidak bermaksud seperti itu sekarang, rekan-rekan Taois, jangan salah paham. Biksu berjanggut itu juga buru-buru meminta maaf. Awalnya, mereka mengira Kelly adalah seorang wanita tanpa penjaga di sekitarnya, jadi mereka bisa dengan mudah menanganinya, tetapi mereka tidak menduga bahwa kekuatan Kelly tidak bisa diremehkan. Terutama penampilan pedang ini, kekuatannya bahkan menakjubkan, siapa yang berani menyebut batu roh saat ini. Nona Lin, singkirkan pedangnya, saya khawatir seseorang akan takut untuk buang air kecil sebentar. Dev juga membujuk Kelly. Hanya saja, dia juga memandang rendah para biksu yang telah jatuh ke tanah ini, itulah mengapa mereka mengatakan itu. Ketika Kelly mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, lalu menyingkirkan pedangnya. Melihat Kelly menyingkirkan pedangnya, banyak biksu menghela nafas lega. Rekan Taois, terima kasih atas bantuan Anda di sepanjang jalan, mari kita berpisah di sini. Orang tua itu mengepalkan tinjunya, dan kemudian membawa orang-orang itu pergi. Sekarang setelah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda tidak perlu mengikuti mereka. Bukankah lebih baik menemukan harta karun sendiri?
Ketika para biksu lainnya melihat ini, mereka semua pergi satu demi satu. Jika Anda dapat menemukan harta karun sendiri, itu akan menjadi milik Anda sendiri, dan Anda tidak perlu melelangnya dengan batu roh. Dalam sekejap mata, banyak biksu berpencar, hanya menyisakan Dev, Kelly, Julian, dan Violet. Dan binatang guntur berkaki satu itu. Binatang guntur tidak akan pergi, karena dia ingin mengikuti. Akankah kita terus berjalan, atau haruskah kita kembali? Dev bertanya kepada Kelly. Lagi pula, datang ke medan perang dewa dan iblis ini adalah sebuah permainan, dan sekarang tidak ada syarat untuk sebuah permainan, dan diperkirakan tidak akan ada keuntungan dalam keadaan tersebut. Berbaliklah, tidak ada apapun di medan perang dewa dan iblis ini, hanya buang-buang waktu. Setelah Kelly selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali. Setelah Dev melihat ini, Julian dan Violet juga mengikuti di belakang. Semua orang sedikit frustrasi. Lagi pula, mereka datang ke sini untuk berburu harta karun. Sekarang tidak apa-apa untuk menjelajah tanpa hasil. Semuanya, jangan pergi. Siapa bilang tidak ada harta karun di medan perang dewa dan iblis ini? Jika Anda terus bergerak maju, pesona medan perang para dewa dan iblis akan muncul. Ada sebuah pagoda di sana. Saya tidak tahu apa itu. Binatang guntur buru-buru menghentikan mereka. Ketika Dev dan Kelly mendengar ini, mereka buru-buru berhenti. Apa yang kamu katakan itu benar? Dev bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja itu benar. Beranikah aku membohongimu? Jika aku membohongimu, kedua binatang sucimu akan memakanku. Binatang guntur berkata dengan pasti. Dev melihat Kelly, dia ingin melihat pendapat Kelly. Ayo pergi dan lihat-lihat. Tidak ada yang memberi tahu saya bahwa ada pagoda di sini. Kelly sangat penasaran. Kali ini, dia awalnya mengira dia telah mengenali seluruh jalan di sini, lagi pula, gurunya telah melewati semuanya, dan bahkan batasan ditetapkan oleh gurunya. Tapi sekarang dia telah menemukan bahwa masih banyak area yang tidak diketahui di medan perang para dewa dan iblis. Karena setiap orang telah mendapatkan kembali kekuatannya, mereka melakukan perjalanan berkali-kali lebih cepat. Segera semua orang datang ke medan perang antara dewa dan iblis, dan mereka dapat dengan jelas melihat pesona di dalam kehampaan. Jika mereka bergerak maju, tidak akan ada cara untuk menembus pesona itu. Di mana pagoda yang kamu sebutkan? Kelly melihat sekeliling sebentar, tetapi tidak menemukan pagoda yang dikatakan binatang guntur. Itu tepat di depan. Binatang guntur berkata, "Kamu kentut, di mana kamu melihatnya? Mengapa saya tidak bisa melihatnya?" Kelly mengerutkan kening, dia pikir binatang guntur menipu dirinya. Aku juga tidak bisa melihatnya. Aku juga tidak bisa melihatnya. Petik 2. Julian dan Violet juga menggelengkan kepala, mengatakan mereka tidak melihatnya. Aku melihatnya. Tapi Dev berkata. Pada saat ini, semua orang memandang Dev dengan curiga, terutama binatang guntur, wajahnya luar biasa. Rekan Taois, dapatkah Anda melihat pagodanya? Binatang guntur bertanya dengan heran. Apa maksudmu? Apakah Anda mencoba membohongi kami? Tidak ada pagoda sama sekali. Kelly melihat bahwa nada binatang guntur itu salah, jadi dia bertanya. Tidak, aku tidak akan membohongimu, hanya saja pagoda itu tertutup oleh penghalang, dan kamu tidak bisa melihatnya tanpa membuka penghalang. Binatang guntur buru-buru menjelaskan. Masih ada penghalang sekarang, tapi dia bisa melihat pagoda, jadi dia merasa aneh. Penghalang itu tidak bisa menghentikan mataku. Dev tersenyum tipis dan terus berjalan ke depan. Dev memiliki mata surga dan kegelapan, bagaimana bisa penghalang kecil menghalangi pandangan matanya? Saat mata surga dan kegelapan terbuka, semua yang tidak dapat dilihat semua orang akan terkumpul di fundus. Ini adalah berkat Raja Iblis Awan Merah, sangat luar biasa. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, mereka melihat binatang guntur memantul ke depan, dan kemudian dengan kata-kata di mulutnya, dia perlahan-lahan menekan satu tangan ke tanah. Dalam sekejap, semua orang merasa cerah di depan mereka, dan kemudian sebuah pagoda yang menjulang tinggi muncul. Pagoda itu menjulang tinggi ke awan, dan tidak terlihat berapa lantainya, tetapi ada 4 singa batu di keempat sudut pagoda. Keempat singa batu memiliki ekspresi yang mengerikan, dan tubuh mereka dicat dengan berbagai rune. Melihat adegan ini, Dev langsung mengerutkan kening. Ekspresi semua orang menjadi serius, dan jelas bahwa pagoda ini tidak seperti harta karun, tetapi lebih seperti benda untuk menindas roh jahat. Terutama ketika melihat rune di tubuh 4 singa batu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bahkan buku emas besar surgawi dalam lautan pengetahuannya sedikit gemetar.
Dev kaget, dia tidak mengerti bagaimana buku emas besar surgawi, yang di lautan pengetahuannya, tiba-tiba gemetar. Anda harus tahu bahwa buku emas besar surgawi selalu berada di lautan pengetahuan Dev, dan tidak pernah ada gerakan, kecuali jiwa yang tersisa menyerbu lautan pengetahuan dan ingin merebutnya, buku emas besar surgawi akan diaktifkan. Dev mengamati rune itu dengan cermat, tetapi ternyata dia tidak mengetahuinya sama sekali. Ini adalah rune Kaisar Surgawi. Tampaknya penindasan terhadap pagoda ini agak sulit. Raja Iblis Awan Merah berbicara dan berkata, "Apa itu rune Kaisar Surgawi? Apakah Kaisar itu lebih baik darimu?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah meliriknya dengan tatapan kosong dan berkata, "Jika kamu memiliki IQ seperti ini di masa depan, jangan tanyakan lebih banyak. Membandingkan saya dengan Kaisar Surgawi. Orang-orang tidak melihat saya dengan benar. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat ide tentang pagoda ini, ayo cepat pergi." Kamu benar-benar membangkitkan rasa penasaran saya. Ketika Dev mendengarnya, dia menjadi lebih tertarik dengan pagoda ini. Dev, saya khawatir ada sosok yang kuat yang ditindas di pagoda ini. Wajah Kelly sangat serius, memegang liontin batu giok yang menyelamatkan jiwa di tangannya, dan pada saat ini liontin batu giok itu perlahan memancarkan cahaya. Ini adalah saat menghadapi hal-hal yang sangat berbahaya, liontin batu giok akan berinisiatif untuk memancarkan cahaya. Pada saat itu, Kelly tertahan, dan ketika dia tidak bisa bergerak, liontin batu giok tidak berinisiatif untuk memancarkan cahaya. Dapat dilihat bahwa situasi saat ini lebih berbahaya daripada saat itu. Dev juga dengan wajah murung dan alis mengerutkan kening, benarkah ada keberadaan yang sangat menakutkan di pagoda ini? Ini hanyalah dunia surga dan manusia. Akankah ada karakter luar biasa yang berpartisipasi di dunia surga dan manusia dalam perang Dewa Iblis saat itu? Dev sedikit kusut, tapi rasa ingin tahu di hatinya sedikit lebih berat. Keingintahuan membunuh kucing. Semua orang di tempat kejadian juga tampak serius dan waspada. Binatang guntur, menurutmu apa yang ada di pagoda ini? Apa niat Anda membawa kami ke sini? Kelly tiba-tiba melihat binatang guntur itu dan bertanya. Karena binatang guntur ini tahu bahwa ada pagoda di sini dan tahu bahwa ada penghalang, itu membuktikan bahwa dia tahu sesuatu. Rekan Taois, jangan mencurigai saya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di pagoda ini. Saya akui bahwa saya pernah ke sini sebelumnya, tetapi saya belum pernah berada di dekatnya. Saya juga belum pernah masuk. Sejauh menyangkut kekuatan saya saat ini, saya tidak berani masuk. Binatang guntur buru-buru menjelaskan. Dia belum masuk. Dev berbicara. Dia tahu bahwa dengan kekuatan binatang guntur, dia pasti tidak akan berani masuk, hanya dengan 4 singa batu di sekitarnya, diperkirakan banyak biksu yang ketakutan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Haruskah kita kembali atau masuk? Kelly bertanya. Saat ini memalukan bagi Dev. Masuk, dia takut akan ada bahaya. Tidak masuk, dia sangat penasaran. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Dev memandang Yulian dan Valet dan berkata, "Aku akan masuk sendiri, kalian akan menungguku di luar, jika ada yang salah, kamu akan segera lari." Dev tidak ingin Yulian dan yang lainnya mengikuti dan mengambil risiko. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tuan Chen, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko sendirian, saya ingin pergi bersama Anda. Yulian berkata dengan tatapan tegas. Aku juga akan pergi, masalah besarnya adalah kematian. Valet akan mengikuti juga. Aku akan mengikuti juga, jangan lupa bahwa di sini, aku lebih kuat darimu. Kelly juga akan menyusul. Pada saat ini, semua orang melihat binatang guntur. Jangan lihat aku membawamu ke sini, tentu saja aku harus masuk, kalau tidak, bukankah aku akan datang dengan sia-sia? Binatang guntur buru-buru mengambil sikap. Bersambung.